Shalom, selamat berjumpa Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali kami boleh menjumpai Anda dalam program Suara Pengharapan. Hari ini kita kembali akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan agar kita semakin dikuatkan. Baik, sebelum kita memulai, kita akan menaikkan pujian dengan judul Kau Mengenal Hatiku. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang Kau mau, ku menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Betapa kami bersyukur Tuhan yang mengenal hatiku, tapi juga mengenal hatiku. Hanya Engkau, kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang Kau mau, ku menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya
kehidupan memancar senantiasa. Di surga kami bersyukur kalau kesempatan hari ini kami kembali berjumpa dengan para pemirsa dimanapun mereka berada. Dan biarlah Tuhan melalui kesempatan ini kami boleh sama-sama belajar untuk mengenal firman-Mu, untuk mengenal pribadi-Mu, dan lebih daripada itu kami ingin selalu Tuhan dekat dengan Engkau, kami ingin selalu dikuatkan, kami ingin selalu bertumbuh dalam dewasa dalam iman dan pengharapan kami. Tuhan, Kau berkati hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba-Mu, ialah urapan-Mu atas kami sehingga memampukan kami menolong pemirsa semua mengerti kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih saudara pemirsa, kembali kita berjumpa. Malam hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan yang berjudul Hati Nurani yang Murni. Baik, kita membaca Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-16. Sebab itu, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Bapak Ibu Saudaraku, dalam bacaan ini konteksnya bagaimana Paulus waktu itu dihadapkan di depan hakim Felix yang akan menghakimi dia karena dianggap Paulus ini mengadakan kekacauan baik di Bait Suci ataupun di rumah ibadat. Dan pernyataan Paulus di depan hakim Felix ini sungguh sangat menyentuh, ya, di mana dia menyatakan dia berusaha dengan segenap hati nurani yang murni baik di hadapan Allah dan manusia. Artinya apa? Tidak ada yang dia tutup-tutupi untuk menyampaikan fakta apa yang dia lakukan dan apa yang dia alami. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua orang percaya agar kita bisa selalu menjaga, memelihara hati nurani kita, sehingga nurani kita ini tetap bersih, ya, nurani kita ini tetap murni. Kenapa penting kita menjaga hati kita? Ya, tahukah saudara bahwa hati nurani ini merupakan berperan aktif, ya, dalam diri seseorang sebagai pengendali atau sebagai pengontrol. Ya. Ketika seseorang memiliki kedewasaan iman, hati nuraninya pasti murni, dan dia bisa menjaga hati untuk bisa menolak melakukan hal-hal yang tidak baik, untuk menolak melakukan hal-hal yang membawa dia jatuh dalam dosa. Saudaraku, hati nurani bisa menjadi pedoman bagi seseorang untuk dia memberikan penilaian apakah yang dilakukan benar atau tidak. Dan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya sering memakai hati nurani untuk mengingatkan kita. Ya. Saya boleh katakan hati nurani itu seperti alarm. Ya. Kalau kita melakukan yang tidak baik, pasti ada yang bergejolak di dalam hati kita. Ketika kita melakukan sesuatu yang melanggar perintah Tuhan, ketika kita melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hati nurani akan mengingatkan kita. Ya. Bahkan ketika kita nekat melakukan, hati nurani ini seolah-olah menghakimi kita. Kenapa kamu melakukan itu? Kamu tahu yang benar, kenapa tetap kamu melakukan? Ya. Jadi penting sekali kita memiliki hati nurani yang murni. Karena apa? Dengan memiliki hati nurani yang murni, kita ini ditolong oleh Tuhan untuk tetap bisa melakukan yang benar, untuk tetap bisa berjalan di jalannya Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Masalahnya adalah kira-kira apakah hati nurani manusia itu bisa selalu bersih setiap saat atau setiap waktu, sehingga selalu bisa dijadikan pedoman.
Tidak dipungkiri, saudaraku, bahwasanya ternyata hati nurani itu kadang bisa dibutakan atau tumpul. Ya, kalau kita membaca di dalam 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2 di sana dikatakan, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ya, di sini jelas ditegaskan bahwasanya Roh dengan tegas mengatakan kenapa hati nurani itu bisa tumpul atau tidak berfungsi dengan maksimal. Ya. Yang jelas karena adalah tipu daya iblis yang seringkali menyesatkan kita, sehingga akhirnya kita menjauh daripada Tuhan, sehingga hati nurani itu seolah-olah tidak berfungsi dengan baik, ya, alias tumpul. Ya. Jadi hati nurani kalau tidak dijaga, ya, justru malah bisa menyesatkan. Karena apa? Ketika hati nurani sudah gak murni lagi, gak bersih lagi, dia justru membawa kita ke dalam hal yang tidak baik. Termasuk hati nurani juga bisa membawa kita ke dalam kejahatan ketika kita tidak bisa menjaganya dengan baik. Ya, ketika kita mulai berkompromi dengan dosa, ketika kita mau mulai cincai-cincai lah, ya, yang penting bisa jalan. Ya. Artinya apa? Kita tidak lagi menegakkan kebenaran. Ya. Kita tidak lagi mengikuti aturan kehendak Tuhan. Maka hati nurani itu lama-lama akan menjadi tumpul, dan yang lebih parah lagi menjadi jahat. Karena apa? Karena sengaja kita matikan. Ya. Karena apa? Karena kita tidak mengindahkannya dan tidak mengikutinya. Sehingga apa? Lama-lama hati nurani ini tidak murni lagi, tidak bisa berfungsi dengan optimal untuk mengingatkan kita, untuk menjaga kita agar kita selalu di jalannya Tuhan. Saudaraku, kalau kita baca dalam Ibrani 10 ayat 22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudaraku, ketika kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, ya, Tuhan sanggup membersihkan hati nurani kita. Ya, tidak dipungkiri, ketika kita hidup di dunia, dalam dunia pekerjaan, dalam dunia nyata yang kita hadapi, kita memang kadang diberhadapan dengan hal-hal yang sifatnya dilematis, yang kalau nggak kompromi, semua nggak jalan. Sehingga apa yang terjadi, ya, hati nurani kita ini mulai kotor. Hati nurani kita ini mulai dipenuhi dengan tipu muslihat dan kejahatan. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, kalau kita mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, hati nurani yang kotor itu juga bisa dibersihkan oleh Tuhan, asalkan kita mau datang kepada Tuhan. Ya. Hati kita dibersihkan oleh Tuhan, sehingga segala hal yang mengotori hati kita itu bisa dibersihkan oleh Tuhan. Oleh karena itu penting hari ini bahwasanya kita belajar bagaimana kita ini senantiasa bisa memiliki hati nurani yang murni dan bersih. Ketika hati nurani ini bersih, ya, hati nurani itu bisa menjadi alarm, bisa menjadi kontrol, bisa menjadi pedoman untuk kita tetap berjalan di jalannya Tuhan, untuk kita tetap belajar melakukan kehendak Tuhan, untuk kita tetap belajar taat mengikuti apa maunya Tuhan. Dan selanjutnya, marilah kita belajar bagaimana kita terus bisa memiliki hati nurani yang terus murni dan bersih. Ya, karena memang ada tantangannya untuk kita tetap bisa menjaga. Ya, tantangannya yaitu tadi, ya,
tipu daya iblis dengan segala macam godaannya, dengan segala macam tipu muslihatnya, seringkali menyesatkan kita, sehingga hati nurani kita tidak murni lagi. Karena itu mari kita sama-sama bagaimana kita bisa memelihara hati nurani kita ini tetap murni dan bersih, baik di hadapan Allah dan manusia, sehingga seperti apa yang Paulus lakukan di hadapan Hakim Felix, ya, meskipun dia didakwa melakukan kekacauan, karena dia menyampaikan dengan hati yang bersih, hati nurani yang murni, ya, maka Hakim Felix bisa dijelekkan oleh Tuhan, ya, dia akhirnya bisa menolong Paulus, ya. Hal yang pertama kita harus sadari adalah bagaimana supaya kita memiliki hati nurani yang tetap murni dan bersih. Mari kita baca dalam 1 Petrus 3 ayat 15 dan 16. Di sana mengatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang, meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ya. Dengan jelas di sini ayat 15 mengatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Ya. Saudara, kalau kita ingin memiliki hati nurani yang tetap murni dan bersih, sehingga hati nurani itu bisa menolong kita, menjaga kita, menjadi alarm dan menjadi pedoman bagi kita. Hal yang pertama kita lakukan adalah dengan menguduskan Kristus sebagai Tuhan di dalam hati kita. Artinya apa? Biarkan Kristus bertahta di dalam hatimu. Biarkan Kristus saja yang menguasai seluruh hidupmu. Ketika kita bisa tetap menjaga hati kita, untuk tetap Kristus betah tinggal dalam kehidupan kita, saya yakin, ya, Tuhan akan menguduskan hatimu, ya, ketika kita membiarkan Tuhan menguasai kehidupan hati kita sepenuhnya, maka hati kita tetap aman terjaga. Karena apa? Karena Kristus ada di dalam hati kita, karena Kristus berkarya leluasa dalam hidup kita. Tetapi kalau kita mendukakan Kristus, mendukakan Roh Kudus, ya, jangan salahkan Tuhan, ya, maka nurani itu mulai redup dan tidak berfungsi. Tetapi hal yang harus kita lakukan, mari biarlah kuduskan Kristus di dalam hati kita. Biarkan Kristus selalu menguasai hati dan kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga kita kemanapun, apapun tantangannya, ya, walaupun kadang susah, walaupun kadang terjebak dalam suatu harus kompromi, ya, dengan segala hal yang tidak baik dan tidak benar. Tetapi ketika kita menguduskan Kristus di dalam hati kita, percayalah, saudara akan tetap ditolong oleh Tuhan, dan hati nuranimu akan menuntunmu di jalan yang benar. Hati nuranimu akan memberi acuan, memberi pedoman untuk engkau tetap melangkah di jalan yang baik dan benar. Yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki hati nurani yang tetap murni dan bersih? Ya, yang jelas kita harus tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kembali kepada iman yang benar, yaitu mempercayai Tuhan dan firman-Nya. Sebagai orang percaya, kita harus kembali kepada kebenaran iman yang memang menyelamatkan kita. 1 Petrus 3 ayat 9 mengatakan, melainkan orang yang memiliki rahasia iman dalam hati nurani
yang suci. Ya. Ketika kita tinggal dalam kebenaran firman-Nya, ya, ketika iman kita terus memegang kebenaran firman Tuhan, yakin dan percayalah, hati nuranimu akan tetap murni dan tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Dia akan menuntutmu, dia akan menemanimu, mengingatkanmu ketika engkau salah. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, firman Tuhan inilah yang menjaga hati kita. Ketika kita taat mengikuti apa kata kebenaran firman Tuhan, maka hati nurani kita masih murni dan bersih, sehingga masih bisa menolong kita, membantu kita, membawa kita untuk melakukan hal yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Dan selanjutnya yang ketiga, saudaraku, bagaimana kita tetap bisa memiliki hati nurani yang murni dan bersih, selain dengan menguduskan Kristus selalu di dalam hati dan kehidupan kita, dan kemudian kita juga menjaga agar kebenaran firman itu juga terus kita taat dalam tinggal kebenaran firman itu. Dan yang ketiga adalah, mari kita baca Ibrani 9 ayat 14. Di sini mengatakan, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Haleluya, luar biasa saudaraku, ya. Agar kita tetap memiliki hati nurani yang murni dan bersih, kita mohon darah Kristus. Ya, darah Kristus bukan hanya untuk mengampuni, tetapi sekaligus menyucikan hati nurani kita dari segala pencemaran yang ada di dunia ini. Pencemaran dosa, polusi kejahatan, polusi dosa, dan lain sebagainya. Dengan memohon darah Kristus untuk kembali menyucikan hati nurani kita, maka hati nurani kita akan tetap dikuduskan oleh Tuhan. Sehingga sebagaimana Amsal 42:3, ketika kita bisa menjaga hati kita, maka dari sanalah terpancar kehidupan yang luar biasa, terpancar kehidupan yang di dalam terang, memancarkan terang kehidupan yang mencerminkan Kristus ada di dalam hidup kita. Dan dialah darah Kristus boleh menyucikan kita dari segala perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dari segala perbuatan-perbuatan dosa, sehingga kembali hati nurani kita disucikan, sehingga tetap murni dan bersih, sehingga kita tetap bisa bersekutu dengan Tuhan, sehingga kita bisa tetap tinggal di jalan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, pastikan bahwa hati nurani kita tetap murni dan bersih, karena lewat hati nurani inilah kadang Tuhan berbicara, memperingatkan kita akan hal yang baik, akan hal yang buruk yang mungkin akan terjadi dalam hidup kita. Ketika kita bisa menjaga hati nurani kita tetap murni, percayalah Tuhan akan menolong kita, sehingga kita tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tetap tinggal di dalam jalan Tuhan. Dan mari kita terus berhati-hati terhadap segala tipu daya muslihat iblis yang memang seringkali menyesatkan kita, sehingga merusak hati nurani kita jadi tumpul dan tidak murni lagi. Tetapi dengan melakukan 3 hal ini, saya yakin dan percaya kita akan dibawa Tuhan untuk bisa menikmati kasih dan berkat-Nya yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita, asalkan kita
tetap bisa menjaga hati kita tetap murni dan bersih di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, dan biarlah kita minta pertolongan Tuhan agar kita diberi kemampuan untuk bisa menjaga, memelihara hati nurani kita tetap bersih di hadapan Tuhan. Mari kita angkat pujian, tetap setia. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sedikitlah hatiku Tuhan, kenalilah hatiku, ujilah aku, kenalilah pikiran-pikiranku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau malam hari ini Tuhan boleh mengingatkan kami agar kami boleh menjaga hati kami, agar hati kami tetap murni dan bersih di hadapan-Mu. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi dosa yang terus kami simpan, karena kami tahu hal itu akan mengotori hati kami. Tuhan, tolong kami agar kami diberikan hikmat, kemampuan, keberanian untuk tidak kompromi dengan dosa, untuk tidak kompromi dengan tipu daya iblis, sehingga hidupku tetap berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, biarlah kuasa darah Yesus mengalir atas setiap hidup kami, dan biarlah Tuhan menjadi Tuhan dan Raja
atas kehidupan di hati kami, sehingga Engkau boleh senantiasa menguduskan hati dan hidup kami. Kami berdoa setiap pemirsa, mereka yang mungkin selama ini cenderung tenggelam larut dalam dosa, Tuhan tolong angkat mereka, bawa mereka naik di hadapan-Mu. Biarlah kuasa pilur darah Yesus membasuh segala pelanggaran dan dosa yang mereka lakukan, dan angkat dia menjadi anak-Mu, menjadi umat pilihan-Mu, menjadi orang-orang yang Kau tebus, menjadi orang-orang yang siap meninggalkan dosa dan hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa setiap pemirsa dimanapun mereka berada, mereka yang sedang dalam pergumulan, baik pergumulan meninggalkan kejahatan dan dosa, Tuhan mampukan mereka untuk memberanikan diri, memutuskan untuk Tuhan Kristus saja yang menguasai hati dan hidupnya. Dan kami berdoa, kalau mereka memiliki pergumulan-pergumulan dalam kehidupan ini, mereka yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mereka yang dalam kelemahan, kemiskinan, Tuhan nyatakan, curahkan berkat-Mu terjadi dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka lakukan diberkati oleh Tuhan. Dan kami berdoa, mereka yang dalam masalah, kesulitan, dan pencobaan, Tuhan berikan terang dalam hati dan pikiran mereka, sehingga mereka mampu melewati itu semua dengan berkat pertolongan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami meyakini Engkau sudah memberkati kami semua malam hari ini. Di dalam nama Yesus, terjadilah berkat Tuhan dalam hidupmu dan hidupku, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang kita boleh bertemu bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu sekiranya ada respon, tanggapan terhadap program acara kami, silakan boleh komentar ataupun menelpon ataupun WA di nomor yang kami sediakan di layar video Anda. Dan kami mengucapkan selamat malam, sampai berjumpa. Tuhan memberkati. Shalom.